Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui akan tentara Tuhanmu melainkan Ia sendiri. Quran Surat Al-Muddathir ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai tentara yang dikirim ke dalam hati, ruh, dan alam-alam lainnya. Dan hanya Allah sendiri yang mengetahui hakikatnya dan jumlah bilangannya. Sekarang kami hendak menunjukkan sebagian dari tentara hati yang ada hubungannya dengan pembahasan kami. Tentara hati itu ada dua macam. Yang pertama, tentara yang dapat dilihat dengan mata kepala. Yang kedua, tentara yang tak dapat dilihat melainkan dengan mata hati atau basirah. Hati itu berkedudukan sebagai raja dan tentara itu berkedudukan sebagai pelayan dan pembantu. Maka inilah yang dinamakan tentara hati itu. Adapun tentara hati yang tampak dapat dilihat dengan mata, yaitu tangan, kaki, telinga, lisan, dan seluruh anggota badan, baik yang lahir maupun yang batin. Semuanya itu menjadi pelayan hati dan bekerja cuma-cuma untuknya. Hatilah yang mempergunakan dan yang pulang pergi kepadanya. Sesungguhnya anggota badan itu secara naluri dijadikan tunduk kepada hati. Ia tak kuasa menyalah dan mendurhakainya. Apabila hati menyuruh mata terbuka, maka terbukalah. Menyuruh kaki bergerak, maka bergeraklah. Menyuruh lidah berbicara, dan pasti apa yang akan dibicarakan, maka ia akan berbicara. Dan begitu pula lah dengan anggota-anggota badan lainnya. Kepatuhan anggota badan dan panca indera kepada hati itu dapat diserupakan dengan kepatuhan para malaikat kepada Allah. Karena sesungguhnya para malaikat itu dijadikan untuk tunduk dan mereka tak kuasa menyalahi. Mereka tak pernah mendurhakai Allah akan apa-apa yang diperintah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Adapun yang membedakan antara kepatuhan para malaikat dan kepatuhan anggota badan itu adalah
Para malaikat itu tahu akan kepatuhan dan ketaatannya, sedang anggota badan, pelupuk mata umpamanya, dalam mematuhi hati itu atas dasar taskhir atau paksa yang tiada berita sebelumnya dari dirinya dan dari kepatuhannya kepada hati. Sesungguhnya hati itu memerlukan tentara tersebut sebagai kendaraan dan bekal perjalanannya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melalui tempat-tempat yang dapat mengantarkan kepada berjumpa dengan Allah. Dan untuk tujuan itulah hati dijadikan. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk berbakti kepadaku. Sesungguhnya kendaraan hati itu adalah badan dan bekalnya itu adalah ilmu. Dan sesungguhnya sebab-sebab yang mengantarkan ilmu itu sebagai bekal dan kemungkinan berbekal dengannya adalah amal soleh. Seorang hamba tidak mungkin sampai kepada Tuhannya selama badannya belum tenang dan meninggalkan dunia. Sebab untuk sampai ke tempat yang jauh, terlebih dahulu harus melewati tempat yang dekat. Dunia adalah ladang akhirat, tempat untuk memperoleh petunjuk, dan dinamakan dunia oleh karena ia paling dekat di antara dua tempat, yaitu dunia dan akhirat. Maka perlulah menyediakan bekal dari dunia ini. Badan adalah kendaraan yang mengantarkan hati ke dunia ini. Untuk itu, badan harus dipelihara dan dilindungi. Caranya ialah dengan memberi makan dan apa-apa yang cocok dan sesuai untuknya, serta menjauhi hal-hal yang menyebabkan kebinasaan badan. Untuk mengisikan makanan ke dalam tubuh dibutuhkan dua tentara, yaitu yang pertama tentara batin yang berupa syahwat atau keinginan, yang kedua tentara lahir yang berupa tangan dan anggota-anggota badan yang ikut mendatangkan makanan itu. Untuk itu Allah telah menjadikan di dalam hati manusia syahwat atau keinginan yang dibutuhkan, dan menjadikan anggota-anggota badan sebagai alat untuk memenuhi syahwat atau keinginan itu. Untuk menolak bahaya yang membinasakan badan diperlukan pula dua tentara, yaitu yang pertama tentara batin yang berupa ghadab atau amarah, yang dapat menolak segala yang merusak dan menuntut balas dari musuh. Yang kedua tentara lahir yang berupa tangan dan kaki, di mana dengan keduanya itu dapat berbuat menurut kehendak amarah. Anggota badan itu adalah seperti senjata dan perkakas lahir yang lain.
Seseorang yang memerlukan makan selama ia tidak mengenal makanan itu, maka tiada bergunalah keinginannya terhadap makanan dan kesukaannya itu. Untuk mengenal makanan diperlukan dua tentara, yaitu yang pertama tentara batin yang berupa tangkapan pendengaran, penglihatan, penciuman, penyentuhan, dan perasaan lidah. Yang kedua, tentara lahir yang berupa mata, telinga, hidung, dan lain-lainnya. Menguraikan masalah ini ditinjau dari segi kebutuhan dan kegunaan atau hikmah sangatlah panjang dan akan menghabiskan berjilid-jilid kitab. Keseluruhan dari tentara hati dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tentara pembangkit dan pendorong yang terdiri dari pembangkit dan pendorong untuk mengambil apa-apa yang bermanfaat dan cocok untuk badan, yaitu yang berupa syahwat atau keinginan. Kemudian pembangkit dan pendorong untuk menolak apa-apa yang berbahaya dan menyengsarakan badan, yaitu yang berupa ghadab atau amarah. Tentara pembangkit dan pendorong ini kadang-kadang disebut juga dengan kemauan. Yang kedua, tentara penggerak, yaitu yang menggerakkan anggota-anggota badan guna mencapai berbagai maksud dan tujuan. Dan tentara kedua ini disebut juga kekuasaan. Tentara penggerak ini tersebar di seluruh anggota dan bagian-bagian tubuh, terutama pada urat-urat dan otot-otot. Yang ketiga, tentara penangkap dan pengenal terhadap segala sesuatu yang bertugas sebagai al-jawasis atau mata-mata, yaitu kekuatan penglihatan, kekuatan pendengaran, kekuatan penciuman, kekuatan perasaan lidah, dan kekuatan sentuhan atau rabaan. Tentara ini tersebar pada anggota badan tertentu dan ia biasa juga disebut ilmu atau penemu. Bersama tiap-tiap tentara batin ada tentara lahir, yaitu anggota badan yang tersendiri dari lemak, daging, urat, darah, dan tulang yang semuanya disediakan sebagai alat untuk tentara batin. Sesungguhnya kekuatan menjotos itu adalah dengan tangan, dan kekuatan melihat itu adalah dengan mata, dan begitu pula kekuatan-kekuatan lainnya. Kami tidak hendak membicarakan soal tentara lahir yang berupa anggota badan, karena itu termasuk bagian dari alam nyata. Tetapi yang hendak kami bicarakan di sini ialah hal-hal penting dari tentara batin yang tidak kita lihat. Selanjutnya, tentara yang ketiga, yaitu tentara penangkap dan pengenal, terbagi atas
Yang pertama, yang menempati tempat-tempat lahir, yaitu panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan penyentuhan. Yang kedua, yang menempati tempat batin, yaitu isi otak. Apabila manusia melihat sesuatu, kemudian ia memejamkan matanya, maka ia akan mendapatkan gambaran sesuatu itu dalam jiwanya, yaitu khayal. Gambaran itu akan tetap dalam jiwanya, sebab di situ ada tentara pemelihara. Kemudian ia berpikir akan apa yang terpelihara dalam jiwanya, maka tersusunlah sebagian gambaran dengan gambaran yang lain, maka ia teringat apa yang ia lupakan, dan kembalilah ingatan itu kepadanya. Dan akhirnya terkumpullah sejumlah pengertian perasaan pada khayalan dengan perasaan gabungan di antara beberapa perasaan. Maka di dalam batin itu ada perasaan gabungan, yaitu daya khayal, daya fikir, daya ingat, dan daya hafal. Andai kata Allah tidak menjadikan kekuatan menghafal, berfikir, mengingat dan menghayal, maka otak akan menjadi kosong sebagaimana kosongnya tangan dan kaki. Kekuatan-kekuatan itu termasuk tentara batin dan tempatnya juga di dalam batin. Itulah macam-macamnya tentara hati, dan menjelaskan hal ini dengan mengemukakan contoh-contoh agar orang-orang yang lebih pikiran pun dapat mengerti adalah membutuhkan uraian yang panjang. Sedang tujuan kitab ini ialah diperuntukkan bagi orang-orang yang kuat fikirannya serta ulama-ulama yang terkemuka. Sekalipun begitu, kami berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memfahamkan orang-orang yang lemah fikirannya dengan mengemukakan berbagai contoh yang mendekati faham mereka.